Muhammadur Rasulullah. Dia akan bingung di dalam menghadapi banyak masalah. Benar ini. Apalagi ustadz satu bilang begini, ustadz satu bilang begini. Jangan-jangan condongnya karena ustadznya. Kalau condongnya karena ustadznya, berarti namanya fanatik terselubung di sini namanya. Asy-Syaukani dalam kitab Adabul Arnab, di tengah-tengah pembahasan beliau menyindir tentang orang-orang yang fanatik terselubung karena nggak punya qawaid, jadi fanatik terselubung. Kok bisa dikatakan fanatik terselubung? Beliau kasih contoh. Ketika ada dua ustadz, dua syekh berbeda pendapat, ini kata Syaukani, dua syekh berbeda pendapat, dan penuntut ilmu memilih salah satu dari syekh ini, apa dasarnya? Kalau dasarnya li'annahu syaikhuhu, karena dia adalah gurunya, karena dia adalah satu qabilahnya, berarti pilihan dia itu namanya fanatik. Kita memilih bukan karena guru kita, tapi karena kita memilih karena kebenaran terletak pada guru kita. Kalaulah kebenaran itu terletak pada selain guru kita, kita akan memilih kebenaran terletak pada selain guru kita, karena kebenaran terletak padanya. Kalau kita memilih karena dia adalah bertitel apa jenenge itu loh, bertitel S dengan yang tidak bertitel S, melihatnya hanya bertitel, Anda berarti fanatik dengannya. Kebenaran tidak diukur dengan titel. Kalau Anda memilih kebenaran karena dia gurunya banyak, tanpa melihat apa yang dia katakan, berarti itu namanya fanatik terselubung. Wa nas'alullah salama minat tahazzub al-khafiyah, dari kefanatikan yang terselubung. Ahlus sunnah anti fanatik, ya kawan. Mana ada ahlus sunnah mengenal fanatik? Tidak ada ahlus sunnah mengenal fanatik. Yang dikatakan ahlus sunnah la yudafi anis syaksi illa Rasulullah. Tidak boleh kita membela persatuan perdamaian orang kecuali hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membela al-haq, ahaqqu ayyuttaba, kebenaran lebih layak untuk diikuti. Jadi kalau kita belajar qawaid, ikhwan, masya Allah, akan terasa nyaman dan aman. Ketika perbedaan ulama satu dengan yang lainnya, kita tinggal berprinsip di atas kaidah yang kita ketahui. Kita bisa milih A dan milih B sesuai kaidah yang kita pahami. Mafhum insyaallah. Itu pentingnya qawaid, sehingga muncullah banyak permasalahan fikih-fikih yang terkini-kinian. Kalau kita tidak memegang qawaid, maka jawabannya adalah kata ustaz dan kata ustaz. Jawabannya adalah kata ustaz dan kata ustaz. Seharusnya tidak begitu. Dalil yang dia sampaikan itulah yang menjadikan hujah kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya teman-teman, ayo belajar qawaid. Di semua bidang ada qawaidnya. Bab jarh wa ta'dil ada qawaidnya. Ya, dalam bidang apa saja ada qawaidnya. Babul buyu ulama udah ngasih qawaid, babul riba ulama sudah ngasih qawaid. Semua ada qawaidnya. Tinggal kita belajar atau tidak.